Stephen King pernah berkata, paragraf yang efektif adalah yang memandu pembaca seperti sungai yang mengalir tenang, jelas menuju tujuannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat paragraf efektif yang tidak hanya indah, tetapi juga mampu mengalirkan ide kita dengan jelas dan kuat. Perkenalkan, nama saya Mira, mewakili kelompok hebat saya yang beranggotakan Mori Pratiwi, Nur Anikowati, Naizila Rahmadani, dan Hana Khairunisa. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara utuh dan padu digunakan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Ada beberapa kosakata kunci yang menggambarkan pengertian paragraf ini. Pertama, seperangkat kalimat. Artinya, satu paragraf tidak terdiri dari satu kalimat saja, melainkan beberapa kalimat yang digunakan sehingga menjadi utuh dan padu. Kemudian digunakan untuk menyampaikan satu gagasan utama. Sebuah paragraf dikatakan padu apabila antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya saling berkaitan erat seperti mata rantai yang tidak pernah putus. Itu dia pengertian paragraf. Mari kita lanjut ke paragraf efektif, ke materi utama kita hari ini. Paragraf efektif adalah sekumpulan kalimat yang terorganisir dengan baik, di mana setiap kalimat mendukung dan memperjelas ide utama. Paragraf ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, argumen, atau narasi dengan cara yang jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam konteks penulis, paragraf efektif berfungsi sebagai unit dasar yang membangun keseluruhan teks, baik itu esai, artikel, maupun laporan. Paragraf yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menarik perhatian serta mempertahankan minat pembaca. Itu dia pengertian paragraf efektif. Nah, kita masuk ke ciri-ciri paragraf efektif. Ada beberapa poin. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan ini adalah salah satu aspek terpenting dari paragraf yang efektif. Ide utama harus dinyatakan dengan jelas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Kalimat topik yang biasanya terletak di awal paragraf harus langsung menunjukkan inti dari paragraf. Misalnya, jika paragraf membahas tentang manfaat olahraga, kalimat topik bisa berbunyi, olahraga secara teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, itu dia kejelasannya. Kemudian, ciri-ciri kedua adalah keterpaduan. Keterpaduan ini mengacu pada hubungan logis antara kalimat-kalimat dalam paragraf. Setiap kalimat harus saling mendukung dan terhubung dengan baik. Nah, penghubung seperti selain itu, di samping itu, namun sebaliknya. Nah, itu dapat membantu menciptakan alur yang logis dan memudahkan pembaca mengikuti pemikiran penulis. Misalnya, setelah menyatakan manfaat olahraga, penulis bisa menambahkan, selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Itu dia tadi keterpaduan. Ciri-ciri selanjutnya adalah keringkasan. Keringkasan berarti menyampaikan informasi dengan cara yang langsung dan efisien. Paragraf yang efektif harus bebas dari pengulangan dan informasi yang tidak relevan. Setiap kalimat harus memiliki tujuan dan kontribusi terhadap ide utama. Misalnya, jika paragraf membahas tentang manfaat olahraga, kalimat yang tidak relevan seperti detail tentang jenis olahraga tertentu yang tidak berhubungan harus dihindari. Ciri-ciri paragraf efektif selanjutnya adalah dukungan dan contoh. Menyertakan bukti,
Contoh atau penjelasan yang relevan untuk mendukung ide utama sangat penting. Ini memberikan bobot pada argumen dan membantu pembaca memahami konteks dengan baik. Nah, misalnya, setelah menyatakan manfaat olahraga, penulis bisa menambahkan sebuah studi oleh American Heart Association menunjukkan bahwa orang yang berolahraga secara teratur memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Ciri-ciri yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Paragraf yang baik seringkali diakhiri dengan kalimat yang merangkum ide utama atau memberikan pemikiran akhir yang kuat. Ini membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan memberikan penutup yang memuaskan. Misalnya, dengan demikian, mengintegrasikan olahraga ke dalam rutinitas harian Anda bukan hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental Anda. Nah, itu dia ciri-ciri paragraf efektif. Kita beralih ke selanjutnya, yakni struktur paragraf. Struktur paragraf terdapat beberapa poin utama. Yang pertama, kalimat topik. Kalimat topik ini adalah kalimat yang menyatakan ide utama dari paragraf. Ini biasanya terletak di awal paragraf dan memberikan fokus pada apa yang akan dibahas. Kalimat ini harus jelas dan langsung, sehingga pembaca dapat segera memahami inti dari paragraf. Poin selanjutnya adalah kalimat pendukung. Kalimat-kalimat pendukung ini adalah kalimat yang memberikan penjelasan, contoh, atau bukti untuk mendukung kalimat topik. Ini adalah bagian yang memperluas dan menjelaskan ide utama. Kalimat pendukung harus relevan dan saling terhubung dengan kalimat topik. Poin selanjutnya adalah kalimat penutup. Kalimat ini yang merangkum atau memberikan kesimpulan dari ide yang disampaikan. Ini membantu menegaskan kembali poin utama dan memberikan penutup yang memuaskan. Selanjutnya yakni pentingnya paragraf efektif. Paragraf yang efektif sangat penting karena memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan, meningkatkan daya tarik tulisan sehingga pembaca lebih tertarik untuk melanjutkan membaca. Nah, ini membantu penulis menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan persuasif, sehingga argumen atau informasi yang disampaikan lebih meyakinkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yakni teknik menulis paragraf efektif. Ada beberapa poin. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming ini adalah mengumpulkan ide-ide yang relevan sebelum memulai menulis. Ini bisa dilakukan dengan mencatat semua ide yang muncul tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Poin kedua, yakni outline. Membuat kerangka untuk merorganisir ide-ide. Ini membantu penulis melihat struktur paragraf dan memastikan bahwa semua poin penting akan dibahas. Baik, poin selanjutnya yakni revisi. Revisi ini berfungsi untuk memeriksa dan memperbaiki paragraf setelah ditulis. Ini termasuk memeriksa kejelasan, keterpaduan, dan keringkasan, serta memastikan bahwa semua kalimat mendukung ide utama. Paragraf yang baik sangat penting untuk memahami bagaimana elemen-elemen yang telah dibahas sebelumnya berfungsi dalam praktik. Berikut adalah contoh paragraf yang efektif, diikuti dengan analisis mengapa paragraf tersebut dianggap baik. Nah, mari kita analisis mengapa paragraf ini efektif. Yang pertama, kalimat topik yang jelas. Paragraf dimulai dengan kalimat topik yang langsung menyatakan ide utama, yaitu manfaat olahraga. Ini memberikan pembaca pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dibahas.
Yang kedua, di paragraf ini memiliki kalimat pendukung yang kuat. Setiap kalimat memiliki kalimat pendukung memberikan informasi yang relevan dan mendukung kalimat topik. Misalnya, kalimat yang menjelaskan manfaat kesehatan jantung dan pengendalian berat badan. Hal ini memberikan bukti konkret tentang manfaat fisik. Sementara kalimat yang menyebutkan studi tentang kesehatan mental menambahkan dimensi lain pada argumen. Selanjutnya, di paragraf ini ada penggunaan contoh dan bukti. Paragraf ini menyertakan referensi ke studi yang relevan, yang memberikan kredibilitas pada argumen yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa penulis tidak hanya mengandalkan opini pribadi, tetapi juga data yang dapat dipercaya. Selanjutnya, di paragraf ini memiliki kalimat penutup yang menguatkan. Paragraf di akhir dengan kalimat penutup yang merangkum ide utama dan memberikan kesimpulan yang kuat. Ini membantu memperkuat pesan bahwa olahraga memiliki manfaat yang luas, baik untuk fisik maupun mental.